Bab 29 Pencuri yang rentan. Kemudian dia melihat sesosok tubuh gelap menarik baut pengunci pintu, bersiap untuk menerobos. Zhao Ping mengangkat Zhuge Lianu dan menarik tuasnya. Suara mendesing. Sebuah anak panah terbang keluar dari talinya. Engah. Menembak pria itu secara langsung. Adapun di mana tembakan itu dilakukan, Zhao Ping tidak melihat dengan jelas. Ah! Pria itu meraung kesakitan dan terjatuh setelah terkena panah. Tapi dia belum mati, dan dia dengan putus asa berteriak minta tolong di luar, "Tolong aku, bantu aku secepatnya." Sebenarnya ada orang lain lagi. Zhao Ping tidak berani mengabaikannya dan bergegas mengejar. Dia menendang orang di pintu hingga terbuka dan bergegas keluar. Ada beberapa sosok hitam di luar, mendengar panggilan minta tolong dan bergegas menuju sisi ini. Kedua pihak saling berhadapan dan nyaris saling bersentuhan. Zhao Ping sangat ketakutan sehingga dia terus menarik tuasnya. Suara mendesing. Anak panah terus terbang keluar. Karena jaraknya yang terlalu dekat, orang-orang tersebut tidak sempat melarikan diri. Mereka semua terkena anak panah dan terjatuh ke tanah. "Tolong!" Seseorang datang dengan cepat, "Tolong!" Qian Liu berteriak keras di gudang jerami, seorang pencuri masuk ke rumah Zhao pada malam hari, "Tolong segera datang bantuan." Pada saat ini, Liu Mengru dan Wen Hui di dalam rumah juga mendengar suara tersebut, bangkit dan berjalan keluar. "Qian Liu, apa yang terjadi? Kenapa kamu membuat keributan seperti itu?" Liu Mengru bertanya sambil menguap. "Adik ipar, ini buruk," seseorang melompat dari pagar ke halaman. Qian Liu berkata, mereka mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajahnya, tidak terlihat seperti orang baik. "Hal berharga apa yang bisa dipedulikan pencuri di rumah kita yang malang ini?" Liu Mengru sepertinya belum bangun sepenuhnya, dan berkata dengan santai, "Mereka semua adalah orang miskin, beri mereka sesuatu untuk dimakan." Kemudian dia tidak dapat berbicara lagi. Keluarga ini juga sebelumnya miskin. Tapi sejak Zhao Ping jatuh ke dalam selokan yang bau, dia benar-benar mengubah perilakunya ketika dia bangun. Dia tidak hanya menangkap mangsa dan menukarnya dengan beras, tepung, dan telur, dia juga mendapatkan 200 tael perak, dan bahkan beberapa kuda dan sebuah kereta. Nilai totalnya bertambah, dan dia sudah dianggap sebagai keluarga kaya. "Kak, pergilah ke kamar sebelah dan urus Xiao Xiao, sementara aku akan pergi keluar untuk memeriksa situasinya." Wen Hui menepuk punggung tangan Liu Mengru untuk menghiburnya, mengambil sebatang tongkat dan berjalan keluar halaman. Di luar pintu, Zhao Ping melihat sekeliling dengan hati-hati. Mendengar suara itu, dia segera berbalik, dan Zhuge Lianu langsung diarahkan ke Wen Hui. "Tuan, ini aku," Wen Hui berkata dengan tergesa-gesa. Saat itulah Zhao Ping menyingkirkan panahnya. "Saudara Ping, saya di sini. Di mana pencurinya?" Saat ini, seseorang berlari dari luar. Bergerak secepat terbang, mereka tiba di depan Zhao Ping dan yang lainnya dalam sekejap. Itu adalah Li Hu. Dia bertelanjang kaki dan hanya mengenakan pakaian seadanya, urat anunya nampak besar dengan daging yang tebal, dan Zhao Ping sedikit aneh melihatnya. "Bagaimana kamu bisa keluar seperti ini?" Tidak heran itu sangat mengagetkan. Tapi saat dia mengenali Li Hu, dia menghela nafas lega. Wen Hui, sebaliknya, melihat penampilan Li Hu dan segera menutup matanya dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak memakai pakaian?" "Saya mendengar teriakan di sini dan berlari dengan tergesa-gesa. Saya lupa memakainya." Li Hu menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, "Saudara Ping, apa yang terjadi?" "Saya juga tidak yakin." Zhao Ping menggelengkan kepalanya, "Pergilah dan jaga lingkungan sekitar dulu, dan saya akan menyeret orang-orang ini ke dalam rumah untuk diinterogasi." Li Hu memeriksanya dan tidak menemukan lagi orang yang mencurigakan.
Kemudian dia membantu Zhao Ping membawa orang-orang itu ke halaman, dan kemudian dia keluar untuk melihat. Zhao Ping membuka topeng mereka dan memperlihatkan wajah asli mereka. Saya sebenarnya kenal dua di antaranya. Tao Jian dan Wang Xiren. Orang yang berada di halaman sebelumnya adalah Tao Jian. Dia tertembak di paha. Tidak fatal, tapi untuk sementara dia tidak bisa bergerak. Dia duduk di tanah dan mengerang. Wang Xiren agak sedih. Anak panah di perut bagian bawah bukanlah masalah besar, tapi ada juga anak panah di paha bagian dalam. Saya tidak tahu apakah tulangnya patah. Bagaimanapun, hal itu sangat menyakitkan. Butir-butir keringat membasahi wajahnya, tubuhnya meringkuk menjadi bola, dan jeritannya memilukan. Zhao Ping tidak mengenali dua lainnya, dan semua anak panah mereka mengenai paha, membuat mereka tidak bisa bergerak. Tao Jian, Wang Xiren. Zhao Ping mencibir, "Mengapa kamu masuk ke rumahku di tengah malam?" Dia masih mengenakan sarung dan baju tidur. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Ping menyeret orang-orang itu pergi dan menginterogasi mereka satu persatu. Yang pertama dimainkan adalah Tao Jian. Orang ini tidak punya banyak otoritas. Beberapa ancaman bisa memperjelas segalanya seperti menuangkan kacang, akan mudah menginterogasinya. "Petugas medis Zhao, tolong, jangan bunuh saya." Tao Jian memohon, "Saya juga tertipu oleh si lemak babi Wang Xiren, jadi saya mengikuti instruksi keluarga Feng untuk mencuri dokumen resmi. Jika kamu ingin balas dendam, pergilah ke keluarga Feng. Itu tidak ada hubungannya denganku." Zhao Ping mengabaikannya, tapi menyeretnya ke gudang jerami dan menginterogasi Wang Xiren lagi. Wang Xiren sangat kesakitan hingga dia sulit berbicara. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan menolak berbicara. "Wang Xiren, biar ku tebak." Zhao Ping mencibir, "Kamu mengandalkan keluarga Feng. Entah itu uang yang kau tipu di rumah judi terakhir kali atau saat kamu datang ke rumahku untuk mencuri dokumen resmi, kamu pasti ditugaskan oleh Feng Junren. Apakah saya benar?" Mendengus. Wang Xiren hanya bisa mendengus dingin dan mengabaikan Zhao Ping. Sebaliknya, dia mengangkat celananya untuk memeriksa burungnya. Lapisan kulitnya telah terkelupas, dan darah mengalir. Wang Xiren bahkan menangis. Wajahnya juga berubah menjadi abu-abu pucat. Dia berkata dengan panik, sudah berakhir, burungku patah, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" "Itu hanya lapisan kulit saja yang terkelupas. Saya bisa menyembuhkannya." Zhao Ping juga melihat situasinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selama Anda mengatakan yang sebenarnya dan membantu saya mengidentifikasi ayah dan anak keluarga Feng, saya dapat merawat Anda dan memastikan bahwa Anda masih bisa hidup dan berkembang di masa depan. Membunuh kalian semua malam ini seharusnya tidak akan menjadi masalah. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkanku?" Mata Wang Xiren menunjukkan secercah harapan. "Harus bisa. Pasti bisa. Insya Allah." Zhao Ping berkata dengan marah, "Anda juga memiliki beberapa koneksi di Kabupaten Yunnan. Anda seharusnya sudah mendengar tentang kemampuan saya. Di Aula Miao Shu Hui Chun, saya menyembuhkan orang yang sekarat. Bahkan Lin Hua mengagumi keterampilan medis saya dan ingin menjadi murid saya. Di Qian Mansion, saya menyembuhkan penyakit alergi yang bahkan Feng Zhengchu tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Tian memberiku beberapa ratus tael perak serta kuda dan kereta. Penyakit mereka sangat sulit tetapi saya bisa menyembuhkannya. Masalah kecil Anda ini tidak perlu dikhawatirkan. Lalu bagaimana cara mengobatinya?" Wang Xiren berkata, "Pertama, beritahu saya tentang situasi pengobatannya. Jika menurut saya cocok dan benar-benar dapat disembuhkan, saya akan menceritakan semuanya. Aku bahkan akan membantumu menangani keluarga Feng. Sederhana."
Zhao Ping menjentikkan jarinya dan berkata, ganti saja. Benda di tubuhmu ini sangat tidak berguna, terlalu kecil, aku akan menggantinya dengan milik keledai untukmu. Benda itu, jika direntangkan, bisa mengangkat orang. Wang Xiren terpesona dengan apa yang didengarnya dan bahkan meneteskan air liur. Apakah kamu yakin itu bisa dilakukan? Itu jelas terkonfirmasi. Sudah pernah dibuktikan. Pernah ada seorang pria bernama Wei yang menggunakan anunya keledai untuk menyiksa banyak wanita dalam satu malam. Zhao Ping teringat film terkenal yang pernah dia tonton di kehidupan sebelumnya dan langsung memberikannya sebagai contoh. Oke, aku berjanji padamu. Wang Xiren mengambil keputusan, tetapi saya tidak menginginkan anunya keledai. Saya ingin mengubahnya menjadi anunya kuda. Kuda lebih kuat. Tidak masalah. Zhao Ping langsung menyetujuinya. Adapun perubahan kekutannya bagaimana? Ubah-ubah omong kosongmu. Aku tidak bisa. Itu sangat sulit dilakukan. Prinsip-prinsip yang harus dijalani terlalu rumit. Terlebih lagi, ini adalah zaman kuno, dan kondisi medisnya sangat memprihatinkan, sehingga kecil kemungkinan penggantiannya akan berhasil. Tentu saja, meskipun Zhao Ping benar-benar tahu cara mengubah dan menyembuhkan Wang Xiren, dia tidak akan mau membantu Wang Xiren. Zhao Ping tidak pernah berbelas kasihan saat menghadapi musuhnya. Saat ini, tetangga sekitar juga diperingatkan, namun mereka semua mengira akan ada bandit yang datang. Mereka takut sekali dengan bandit yang sering menjarah warga desa. Mereka semua bersembunyi di rumah masing-masing dan tidak berani menyalakan lampu. Hanya Luciu yang datang. Sambil memegang sabit di tangannya, dia bergegas terengah-engah. Sebelum dia sampai, sudah mulai berteriak, "Tuan, di mana para bandit itu? Saya di sini untuk membantu Anda." Tidak ada bandit. Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, mereka hanyalah pencuri. Anda datang tepat waktu. Berikan saya 2 lembar kertas dan pena. Saya akan meminta mereka menuliskan tuduhannya. Kertas dan pulpen adalah harta karun Luciu, ia selalu membawanya dan bahkan tidak menjauhkannya saat makan atau tidur. Setelah mendengar perkataan Zhao Ping, dia segera menyerahkannya. Wang Xiren dan Tao Jian tidak bisa menulis, jadi Zhao Ping harus melakukannya untuk mereka, dan mereka tinggal menekan sidik jarinya. Tidak ada bantalan tinta, cukup celupkan darah ke badannya dan langsung oleskan. Lebih mengejutkan lagi, Zhao Ping bertanya kepada 2 orang lainnya. Mereka hanya pengikut Wang Xiren. Mereka tidak tahu alasan spesifiknya, jadi Zhao Ping tidak membiarkan mereka menulis pengakuan. Setelah semuanya selesai, hari sudah subuh. Wen Hui sudah memasak makanannya, dan Zhao Ping makan sedikit sebelum mengikat mereka dan melemparkannya ke dalam kereta. Lalu meminta Li Shou membantu mengemudi, Zhao Ping menunggang kuda dan membawa mereka langsung ke Kabupaten Yunnan. Jalanan penuh lubang dan kereta terus-menerus terbentur. Orang-orang di dalam terus berteriak kesakitan. Luka yang dirawat oleh Zhao Ping pecah lagi, dan darah mewarnai kain yang dibungkus menjadi merah. Zhao Ping tidak mau memedulikan darah sebanyak itu. Dia ingin segera mengantarkan para tahanan itu sebelum hakim daerah mulai bekerja. Feng Junren, tunggu saya. Pada saat yang sama, saya juga akan bertemu dengan hakim daerah untuk mengetahui orang seperti apa dia.